Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Rosdiana. Saya di sini akan menyampaikan penjelasan terkait dengan penelitian eksperimen pada mata kuliah penelitian pendidikan matematika. Baik, langsung saja. Yang pertama, untuk latar belakangnya, penelitian, ya. Apa itu sebenarnya penelitian? Jadi, penelitian ini merupakan suatu prosedur yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh tanggapan dari suatu persoalan, fakta maupun suatu pengkajian yang ingin dibuktikan secara objektif. Kemudian, banyaknya masalah atau objek penelitian ini mengharuskan peneliti sendiri untuk memilih metode penelitian yang tepat. Tak hanya objek penelitian, tujuan penelitian juga harus disesuaikan oleh peneliti untuk memilih metode penelitian yang tepat. Salah satu metode penelitian yang banyak digunakan adalah metode penelitian eksperimen. Nah, dalam makalah ini atau dalam penjelasan ini akan dibahas mengenai metode penelitian eksperimen beserta hal-hal yang terkait di dalamnya. Baik, kita akan lanjut ke pengertian apa itu eksperimen. Jadi, apa itu eksperimen? Yang pertama, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksperimen mempunyai arti yaitu percobaan yang bersistem dan berencana untuk membuktikan kebenaran suatu teori dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, menurut Ari Kunto di tahun 2006, eksperimen ini merupakan suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat atau hubungan kausal antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yakni kita ke pengertian penelitian eksperimen. Saya di sini mengambil 3 ahli. Yang pertama, penelitian eksperimen menurut Sugiono ini di tahun 2012 adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Sedangkan menurut Solso and McLean di tahun 2002, penelitian eksperimen ini merupakan suatu penelitian yang memiliki minimal satu variabel di dalamnya yang dimanipulasi untuk mempelajari hubungan sebab akibat. Sedangkan yang terakhir menurut Jaydun di tahun 2011 ini mengemukakan bahwa penelitian eksperimen ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap variabel yang data-datanya belum ada, sehingga perlu dilakukan proses manipulasi melalui pemberian treatment atau perlakuan tertentu terhadap subjek penelitian yang kemudian akan diamati atau diukur dampaknya atau dilihat data yang akan datang. Oke, seperti itu. Jadi, dapat disimpulkan penelitian eksperimen dalam pendidikan ini merupakan kegiatan penelitian untuk menilai pengaruh suatu perlakuan atau tindakan atau treatment. Yang jelas treatment pendidikan ya terhadap tingkah laku siswa atau menguji hipotesis tentang ada dan tidaknya pengaruh tindakan itu jika dibandingkan dengan tindakan yang lain. Kemudian, kita lanjut kepada variabel dalam penelitian eksperimen, ya. Untuk variabelnya sendiri, yang pertama adalah variabel eksperimental. Tapi sebelumnya, ini kita tahu dulu bahwa variabel dalam penelitian eksperimen ini merupakan segala sesuatu yang mungkin dapat mempengaruhi hasil eksperimen seperti itu. Nah, variabel ini berkaitan dengan apa? Dengan kondisi, keadaan, faktor, perlakuan, atau tindakan, seperti itu. Nah, tadi kita sudah sebutkan variabel yang pertama, yakni variabel eksperimental. Nah, variabel eksperimental ini sendiri merupakan variabel yang berkaitan secara langsung dan diberlakukan untuk mengetahui suatu keadaan tertentu.
dan diharapkan akan mendapatkan dampak atau akibat dari eksperimen. Kemudian untuk yang kedua, variabel non-eksperimental sendiri ini merupakan variabel yang secara tidak sengaja atau tidak langsung ini dilakukan tetapi gitu ya. Jadi tidak sengaja dilakukan tetapi dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Nah, untuk variabel non-eksperimental sendiri ini sebagian dapat dikontrol, sebagian lagi tidak. Untuk variabel yang dapat dikontrol ini disebut dengan variabel kontrol atau control variable, sedangkan yang tidak dapat dikontrol ini disebut dengan variabel extraneous atau extraneous variable gitu. Jadi dengan adanya variabel dalam penelitian eksperimen ini, peneliti ini harus dapat memprediksi akan munculnya kedua variabel ini seperti itu. Tapi lebih khususnya pada variabel non-eksperimental ya, karena dia tidak disengaja. Baik, untuk selanjutnya ini kita akan membahas terkait dengan karakteristik dari penelitian eksperimen. Untuk karakteristik penelitian eksperimen ini saya ambil menurut Sukardi tahun 2009. Jadi yang pertama adalah memanipulasi ya. Oke, mendengar kata manipulasi mungkin kita sering beranggapan bahwa itu sesuatu yang negatif. Tetapi pada penelitian eksperimen sendiri, manipulasi ini mempunyai arti yang berbeda. Apa itu? Jadi mempunyai arti sebuah tindakan atau perlakuan yang dilakukan atas dasar pertimbangan ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka untuk mendapatkan perbedaan dari efek dalam variabel terikat. Kemudian untuk yang selanjutnya yakni mengontrol variabel ya. Arti dari mengontrol variabel sendiri ini merupakan sebuah usaha ya untuk memindahkan pengaruh variabel lain pada variabel terikat yang mungkin mempengaruhi penampilan variabel tersebut. Apa sih tujuannya? Tujuan mengontrol variabel ini adalah untuk mengatur situasi agar efek dari variabel dapat diteliti oleh si peneliti ini. Oke, yang selanjutnya adalah melakukan observasi. Nah, apa sih tujuannya melakukan observasi? Jadi tujuan untuk melakukan observasi sendiri adalah untuk melihat dan mencatat fenomena apa yang muncul yang memungkinkan terjadinya perbedaan di antara dua kelompok. Oke. Kemudian dalam proses eksperimen sendiri biasanya ada dua kelompok ya, dua kelompok variabel, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Sehingga peneliti ini dianjurkan untuk lebih melakukan pengamatan pada variabel terikat, yaitu variabel yang biasanya menerima akibat terjadinya perubahan secara sistematis dalam variabel bebas. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tujuan penelitian eksperimen. Jadi untuk tujuan penelitian eksperimen sendiri ini untuk menilai pengaruh dari perlakuan tertentu terhadap suatu kelompok tertentu yang kemudian dibandingkan dengan kelompok lain, yang kelompok lain ini diberikan perlakuan yang berbeda. Baik, itu tadi tujuan penelitian eksperimen. Jadi terdapat kata-kata atau istilah treatment atau tindakan yang memiliki arti bahwa semua tindakan, semua variasi atau pemberian kondisi yang akan dinilai atau diketahui pengaruhnya. Sedangkan untuk kata menilai tadi di tujuan penelitian eksperimen ini mempunyai arti tidak hanya mengukur atau melakukan deskripsi dari pengaruh tersebut, tetapi juga ingin menguji sampai seberapa besar tingkat signifikansinya atau kebermaknaan atau berarti tidaknya pengaruh tersebut jika dibandingkan dengan kelompok yang sama tetapi diberikan perlakuan yang berbeda. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini akan disampaikan terkait dengan syarat-syarat penelitian eksperimen. Di sini saya mengambil menurut Wilhelm Wundt dalam ALSA di tahun 2004.
Jadi untuk syarat-syarat penelitian eksperimen yang pertama adalah peneliti harus menentukan secara sengaja kapan dan di mana ia akan melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, penelitian terhadap hal yang sama harus dapat diulang dalam kondisi yang sama. Yang ketiga, peneliti harus dapat memanipulasi dengan mengubah, mengontrol variabel yang diteliti sesuai dengan yang dikehendakinya. Dan yang terakhir adalah diperlukan kelompok pembanding atau control group selain kelompok yang diberi perlakuan atau experimental group. Nah, kemudian untuk selanjutnya yakni langkah-langkah penelitian eksperimen. Ini saya mengambil menurut Esmir di tahun 2010. Untuk langkah-langkah yang pertama adalah memilih dan merumuskan masalah. Langkah yang kedua yakni memilih subjek dan instrumen pengukuran. Langkah yang ketiga adalah memilih desain penelitian. Langkah yang keempat adalah melaksanakan prosedur. Langkah yang kelima menganalisis data, dan yang terakhir merumuskan kesimpulan. Baik, untuk selanjutnya adalah validitas penelitian eksperimen. Nah, untuk validitas penelitian eksperimen ini terdapat dua ya. Oke, kemudian sebelumnya, jadi suatu eksperimen ini dikatakan valid jika hasil yang diperoleh hanya disebabkan oleh variabel bebas yang dimanipulasi, dan hasil tersebut dapat digeneralisasikan pada situasi di luar pengaturan eksperimental. Kemudian, variabel luar yang tidak dikontrol juga dapat mempengaruhi performansi pada variabel terikat dan dapat mengancam validitas suatu eksperimen. Oke, kita lanjut ke validitas penelitian eksperimen yang dapat dipengaruhi oleh dua validitas, yakni validitas internal dan validitas eksternal. Validitas eksternal seperti itu. Untuk yang pertama yakni validitas internal. Menurut Hajar di tahun 1996, ini ada 8 jenis variabel yang dapat mengancam validitas internal yang perlu diperhatikan peneliti eksperimen, yakni historis kematangan, testing, instrumentasi, regresi, statistik, seleksi yang berbeda, dan moralitas. Oke, sebelumnya kita ke apa itu sebenarnya validitas internal? Jadi validitas internal ini sendiri merupakan penelitian yang dibuat dengan keyakinan bahwa hipotesis tandingan dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai eksplanasi dari hasil penelitian. Sehingga peneliti perlu mengenali variabel apa saja yang mungkin dapat muncul. Variabel apa saja yang mungkin dapat memunculkan hipotesis tandingan bagi variabel eksperimental. Oke, untuk selanjutnya validitas eksternal. Jadi ini menurut Sujana dan Ibrahim di tahun 1989 ada dua macam kesahihan eksternal, yakni kesahihan populasi dan kesahihan ekologis. Nah, untuk kesahihan populasi ini menyangkut populasi subjek, sampel yang digunakan dalam eksperimen, sedangkan kesahihan ekologis ini menyangkut penggeneralisasian kondisi eksperimen pada kondisi lingkungan yang lain. Baik, untuk selanjutnya yakni ada desain penelitian eksperimen ya dalam Sugiono di tahun 2010. Ini ada 3 desain. Yang pertama adalah pre-experimental design, yang kedua adalah true experimental design, dan yang ketiga adalah quasi-experimental design. Baik, kita akan lanjut ke contoh-contoh penelitian eksperimen. Ini yang saya tampilkan ada 2. Yang pertama adalah menyelidiki pengaruh 2 jenis metode mengajar terhadap hasil belajar mata pelajaran tertentu.
berdasarkan ukuran kelas, yakni kelas besar dan kecil, dan taraf intelijensi siswa, yakni ada tinggi, sedang, dan rendah, dengan cara menempatkan guru secara random berdasarkan intelijensia, ukuran kelas, dan metode mengajar. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya yakni penelitian untuk menyelidiki pengaruh program pencegahan penyalahgunaan obat terhadap sikap para siswa SMP dengan menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, yaitu kelompok yang diperkenalkan dan tidak diperkenalkan dengan program tersebut, dengan menggunakan pretest post-test design, di mana hanya setengah dari siswa-siswa tersebut diberikan pretest untuk menentukan seberapa banyak perubahan sikap yang disebabkan oleh pretesting atau oleh program pendidikan. Baik, itu tadi contoh-contoh penelitian eksperimen. Kemudian kita akan juga kesimpulan ya. Baik, untuk kesimpulan yakni kita bisa lihat berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian eksperimen ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan kepada subjek penelitian. Sedangkan untuk metode eksperimen ini merupakan metode yang jika dilakukan dengan baik akan dapat menjawab hipotesis yang utamanya berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Oleh karenanya, penelitian dalam dunia pendidikan yang sering dilakukan ini adalah penelitian eksperimen. Baik, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan mungkin ada yang masih membingungkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Selamat belajar dan selamat bertemu di video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.